Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab yang sangat mulia ini, Kitab Tauhid alladzi haqqullah 'alal 'abid. Kitab Tauhid membahas tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini kita membahas bab yang baru yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Babut tasammi biqadil qudat wa nahwihi. Bab menamakan seseorang dengan nama qadiyul qudat. Al-qadi adalah al-hakim, al-qudat al-hukam. Jadi seseorang menamakan dirinya atau yang semisalnya dengan nama ini atau yang semisalnya, maka ini masuk pembahasan tauhid. Ya, kita ingat para hadirin dan hadirat, kenapa bab ini dimasukkan kepada bab tauhid? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan namanya dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Dan dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah As-Salaf As-Salih, bahwasanya nama dan sifat ini berkaitan dengan perkara-perkara inti dari syariat Islam, perkara yang tidak dimasuki ijtihad. Ya, jadi beriman kepada nama dan sifat Allah bagian daripada mengesahkan Allah. Kenapa ini mesti kita ingatkan? Karena ada sebagian dari umat Islam yang mengatakan bahwasanya nama dan sifat Allah ini bentuknya ijtihadiyah, boleh berijtihad dengan akal. Dengan konteks maknanya apa? Kalau nama dan sifat Allah ini boleh berijtihad dengan akal, maka seseorang bisa menambah atau mengurangi nama dan sifat Allah karena dia berijtihad. Dan itulah yang kita dapatkan, penyimpangan-penyimpangan terjadi tatkala orang menempatkan nama dan sifat Allah itu di posisi ijtihadiyah. Mestinya kita katakan ya, bahwasanya nama dan sifat Allah ini adalah tauqifiyah. Tauqifi artinya tawakuf. Apa artinya tauqifi? Tauqifiyah ini berkaitan dengan perkara-perkara yang sumbernya tidak ada dalam jalur ijtihad. Tauqif itu al-waqf, berdiam sampai ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang menyebutkan. Dan itulah yang diyakini oleh para ulama, 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, dan demikian juga para sahabat.
Ya. Jadi akidah yang benar berkaitan dengan nama dan sifat Allah itu bukan ijtihadi. Kalau ijtihad berarti pakai logika. Apa contohnya Pak Ustaz? Orang berijtihad dalam nama dan sifat Allah. Contohnya ketika orang mengatakan yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ketika Allah mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah, baiat mati, membela darahnya Utsman dengan baiatur Ridwan. Ada pohon namanya pohon Ridwan karena di bawahnya itu terjadi baiat Rasulullah SAW membaiat seluruh para sahabat tatkala itu yang hadir di situ. Maka Allah kabarkan tentang hal ini ketika Rasulullah memegang tangannya para sahabat ketika berbaiat, maka apa kata Allah? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tayyib. Menurut akidah yang benar, tangan Allah itu apa, Pak? Sifat atau nama? Sifat. Ya, bukan nama. Karena nama Allah tidak ada namanya yang maha tangan, tidak ada. Ya. Tidak ada nama Allah maha tangan, tidak ada. Tangan itu adalah sifat. Sifat apa, Pak? Sifat dzatiyah. Zatnya Allah mengabarkan kepada kita Allah punya tangan. Ya, berarti itu contoh tentang sifatnya Allah mengabarkan kepada kita Allah mempunyai tangan. Tayyib. Demikian juga dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya hatinya anak Adam baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Hatinya anak Adam itu berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat apa? Zatnya Allah, bahwasanya Allah punya jari jemari. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kita sebutkan perkataan 4 imam madhab kemarin, dulu pernah kita bahas, Pak, perkataan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan seterusnya. 4 imam madhab ini mengatakan apa? Allah mempunyai sifat zatiyah, tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Para ulama tidak berijtihad dengan logika. Mereka menjawab tentang nama dan sifat Allah dengan jawaban dari Allah. Kenapa? Karena para ulama meyakini, dan ini yang mesti kita yakini apa? Bahwasanya yang tahu tentang nama dan sifat Allah, siapa yang pertama? Allah. Yang tahu tentang diri Allah, yang tahu tentang zatnya Allah, tentang sifatnya Allah, ya Allah. Setelah Allah siapa? Rasulullah, karena mendapatkan ajaran dari Allah, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Ya. Dari sinilah kita mesti menimba ilmu tentang nama dan sifat Allah, ya dari Allah. Baca Al-Quran, baca hadis. Disinilah para ulama 4 imam madhab mengatakan seperti yang kemarin kita contohkan Imam Malik. Ketika beliau ditanya oleh muridnya, dan pertanyaan itu muncul pertama kali waktu itu, belum ada sebelumnya yang bertanya, dan Imam Malik juga belum pernah mendapatkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, dikabarkan dalam Al-Quran tentang ayat ini. Ar-Rahman, kata Allah, yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, 'alal 'arsy istawa, di atas singgasananya, di atas arsy-Nya bersemayam. Tayyib, bersemayam ini bentuk sifat apa? Bukan sifat zat, tetapi sifat fi'liyah, perbuatan. Allah bersemayam. Sebagaimana kita dapatkan dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah senantiasa turun. Turun ini sifat apa? Zat atau fi'il? Sifat fi'liyah, perbuatan. Allah turun. Tayyib. Ada turun dalam hadis, ada bersemayam dalam Al-Quran tentang Allah, ada jari jemarinya Allah dalam hadis,
ada tangannya Allah dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita beriman dengan ini? Keyakinan yang benar sebagaimana ajaran Imam Malik. Tatkala beliau ditanya tentang bagaimana Allah bersemayam, bagaimana perbuatan Allah bersemayam, Imam Malik langsung berdiam diri, keringat dingin bercucuran dari keningnya, ya, sambil memukul-mukulkan apa? Kayu yang beliau pegang, ya, dipukul-pukulkan kemudian dibiarkan. Kemudian beliau katakan setelah berkeringat dingin, ya, beliau kaget ada orang bertanya dengan pertanyaan seperti itu, maka beliau menjawab, dan jawaban beliau menjadi ilmu bagi ulama setelahnya, dan itu yang kita dapatkan dalam buku-buku akidah, ya, menjadi ilmu, jawaban, dan itu jawaban yang kuat. Buktinya para ulama akidah mengajarkan kepada kita hal ini. Beliau katakan al-istiwa maklum. Demikian juga kita katakan an-nuzulu maklum. Demikian juga kita katakan al-yaddu maklum. Demikian juga kita katakan al-asabi maklum. Kita katakan bersemayam itu kita tahu artinya. Namanya bersemayam kita tahu. Pelajari bahasa Indonesia. Ya. Demikian juga tangan itu kita tahu artinya. Jari jemari itu kita tahu artinya. Ya, secara bahasa kita tahu. Turun itu kita tahu artinya lawan dari naik. Tetapi kata Imam Malik, kedua apa? Al-kaif majhul. Bagaimana bersemayamnya Allah kita bodoh, kita jahil. Bagaimana tangannya Allah kita jahil. Bagaimana jari jemarinya Allah kita jahil. Bagaimana turunnya Allah ke langit bumi ini di setiap malam kita bodoh. Bagaimananya? Tetapi kita tahu Allah mengabarkan kepada kita tentang hal itu. Wal imanu bihi wajib. Beriman, yakin dengan lisan kita, jangan menambah-nambahi berita. Yakin dengan hati kita bahwasanya Allah itu mengabarkan hal itu. Yakin dengan seluruh anggota badan kita bahwasanya Allah demikian adanya dari Allah kabarnya. Kita yakin dengan beritanya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Thayyib, kita yakin. Ya, wasu'alu anhu bid'atun, Imam Malik mengatakan, bukan saya mengatakan. Bertanya tentang perkara itu, tentang perkara bagaimana bersemayamnya Allah, tentang perkara bagaimana tangannya Allah, tentang perkara bagaimana turunnya Allah, tentang perkara bagaimana jari jemarinya Allah. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang baru dalam Islam, karena Islam itu konteksnya apa, Pak? Timbangan orang dikatakan Islam apa? Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah. Tatkala Rasulullah mengabarkan sataftariqu hadhil ummah, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, seluruhnya di neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa ini satu golongan ini? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang seperti aku di dalamnya dengan sahabatku di dalamnya. Maka orang dikatakan Islam keyakinannya, Islam ilmunya, Islam pemahamannya, Islam perbuatannya kalau ditimbang dengan amalan Rasulullah dengan para sahabat ridwanullah alaihi. Karena orang yang selamat yang dikabarkan oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Bahkan dalam hadis yang lain, ma ana alaihi al-yauma wa ashab. Siapa saja yang mereka itu beramal dengan apa yang aku kerjakan saat ini bersama sahabat-sahabatku. Maka ikhwan dan akhwat, perkataan para tabi'in tidak mentah-mentah langsung kita telan. Perkataan tabi'ut tabi'in juga tidak mentah-mentah kita telan. Kenapa? Mesti dikembalikan kepada murid pertamanya Rasulullah, itu para sahabat. Demikian juga perkataan para sahabat jangan 100% ditelan mentah-mentah. Karena para sahabat tidak maksum. Ya, perkataan sahabat kadang diambil, kadang tidak, dan ini yang dipesankan Imam Abu Hanifah kepada kita semuanya. Ketika beliau katakan qaulullah
ya, perkataan Allah, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati Rasulillah, dan sunnahnya Rasulullah. Perkataan Allah dan sunnah Rasulullah ada ra'si wa baina ainai, di atas kepalaku aku tempatkan perkataan Allah, Al-Quran, dan hadis yang sahih dari Rasulullah aku tempatkan di atas kepalaku dan di depan mataku, bukan di belakang. Wa qaulu ashabi Rasulullah, dan qaulus sahabah, kata beliau, dan perkataan sahabat, ikhtarnahu, aku memilah-milih, kita memilah-milih perkataan sahabat, karena kita dapatkan perkataan sahabat ada yang benar, ada yang tidak. Buktinya apa? Buktinya kita dapatkan ada sahabat yang ditegur oleh Rasulullah. Siapa itu? Kisahnya Ammar bin Yasir, ketika beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk suatu tugas yang ditugaskan Rasul dengan pasukan para sahabat, kemudian beliau mimpi basah, tidak mendapatkan air. Apa yang dikatakan Ammar bin Yasir waktu itu? Beliau tayamum, ya, tetapi dengan guling-guling di pasir. Jadi beliau misalkan pengganti mandi wajib, kalau mandi wajib kan pakai air disiram ke sekujur tubuh, maka Ammar bin Yasir beristihad. Beliau guling-guling, memisalkan air itu adalah pasir, diguling-guling tubuhnya di atas pasir. Sampai beliau tiba di hadapan Rasulullah, kata Rasulullah apa? Yakfika hakada, cukuplah ya Ammar bin Yasir, engkau begini. Beliau memisalkan, memukulkan kedua telapak tangan beliau yang mulia, kemudian ditiup, kemudian apa? Diusapkan ke wajahnya dan ke tangannya, satu kali selesai. Itu menjadi pengganti apa? Mandi wajib kalau tidak mendapatkan air dengan tayamum. Artinya apa? Perbuatan sahabat Ammar bin Yasir tidak benar, dibenarkan oleh Rasulullah. Maka tidak seluruh perkataan sahabat langsung diterima mentah-mentah. Demikian juga perkataan Ibn Abbas yang kemarin kita kutip. Apa itu? Beliau katakan, yusaku antan zilal hijara minas sama, aqulu lakum qaulallah, aqulu lakum qaular rasul, wa qultum qala Abu Bakar wa qala Umar. Hampir-hampir saja batu-batuan turun kembali dari langit, sebagaimana terjadi kepada Raja Abraha dengan pasukan gajahnya tatkala akan menghancurkan Ka'bah. Ini permisalan Ibn Abbas. Allah maha sanggup dan senantiasa maha kuasa untuk menurunkan kembali batu-batuan sebagai siksa kepada manusia. Kenapa? Beliau katakan demikian. Tatkala beliau katakan, aku katakan kepada kalian perkataan Rasulullah, perkataan Allah, tapi kalian katakan apa? Telah berkata Abu Bakar, telah berkata Umar. Artinya apa, Pak? Jangan membandingkan perkataan Rasulullah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, apalagi dengan perkataan Habib, Kiai, Ustadz, dan seterusnya. Taib, ini menunjukkan apa? Perkataan selain Allah dan Rasul kadang diterima, kadang tidak. Taib, kembali kepada pembahasan kita. Tidak ada jam. Pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan penamaan, ya, seseorang dengan qadil qudat. Apa itu qadil qudat? Qadil qudat artinya hakim di hakim. Jadi hakim tertinggi di sejagat alam raya. Malikil muluk, raja di raja. Syahansyah, ini bahasa Persia. Syahansyah itu adalah artinya adalah raja di raja juga. Ini hukumnya adalah telah mengambil haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya Pak Ustadz? Dalilnya adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fis sahih, dalam hadis yang sahih, maksudnya adalah sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhna asmin 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Sesungguhnya akhna
akhna asmin indallah. Akhna ini awda. Artinya kata Syekh Utsaimin, akhna di sini adalah yang paling hina, yang paling rendah. Nama terhina, nama terendah, nama terjelek di sisi Allah, rajulun, seorang lelaki, tasamma yang menamakan dirinya Malikul Amlak, raja di raja. La malika illallah. Tidak ada raja kecuali Allah. Maka di sini ikhwan, hadis ini sahih. Maka tolong, kata Syekh Utsaimin, sungguh nama dengan hadis ini, beliau katakan mafhum mukhalafahnya artinya apa? Kalau Allah benci kepada orang yang mengatakan dirinya raja di raja. Apa artinya konsekuensinya raja di raja? Sama seperti artinya qadiyul qudat, hakim di hakim, artinya hakim tertinggi di jagat raya ini. Padahal kita dapatkan berarti orang tersebut telah mengambil haknya Allah berkaitan dengan nama dan sifatnya Allah. Baik ikhwan, tadi saya sebutkan tentang yadullah fawqa aydihim. Ada orang-orang sekarang dan dari zaman dulu, tatkala menafsirkan firman Allah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah diartikan bukan tangan. Mereka berusaha agar tidak terjerumus menyerupakan Allah dengan makhluk, malah terjerumus juga kepada apa? Meniadakan sifat Allah. Ya, ada orang ingin berusaha mengartikan tangan ini dengan makna yang lain, malah dia terjerumus kepada apa? Kepada meniadakan sifat Allah itu. Diartikan yadun itu bukan tangan, tapi apa? Kekuasaan. Ini adalah tahrif, perubahan. Dan ini jelas diharamkan. Ya, dilarang kita merubah arti dari Al-Qur'an. Dilarang kita merubah arti dari hadis. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah merubahnya, karena Allah tidak pernah merubahnya. Maka para ulama, bismillah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Mereka katakan apa? Sebagaimana kemarin kita dapatkan dari 4 imam mazhab. Apa itu? Amirruha majaat bila kaif. Itu jawabannya untuk kita. Tatkala ada nama Allah, tatkala ada sifat Allah, baik sifat perbuatan ataupun sifat zatnya Allah, cara jawabnya begitu. Amirruha kama ja'at bila kaif. Itu lebih selamat. Ya, tanpa merubah, tanpa meniadakan, tanpa menjadikan permisalan Allah serupa dengan makhluk. Apa itu? Amirruha kama ja'at. Biarkan saja dalil dari Al-Quran, biarkan saja dalil dari hadis, begitu adanya. Beritanya begitu ya begitu, sudah biarkan. Kata Allah, Allah punya tangan, ya sudah Allah punya tangan. Kata Allah, Allah turun ke langit bumi, ya sudah Allah turun. Bila kaif, amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan sebagaimana tersebut tercantum dalam Al-Quran, dalam hadis, begitu adanya. Ya sudah tangan Allah, ya sudah Allah punya tangan. Ya sudah jemari Allah, ya sudah Allah punya jemari. Ya sudah Allah marah, ya sudah Allah marah. Tetapi jangan bertanya bagaimana tangan Allah, bagaimana jemari Allah, bagaimana turunnya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan bertanya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bertanya kepada Allah, karena para sahabat juga tidak bertanya. Artinya pertanyaan tersebut pantas, kata Imam Malik, bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Kalau betul pertanyaan tersebut ada manfaatnya, menambah timbangan kebaikan kita di hari kiamat, pastinya yang pertama kali bertanya siapa? Rasulullah. Selanjutnya siapa? Para sahabat. Dan itu tidak kita dapatkan. Ya, artinya orang yang paling selamat adalah para sahabat dengan Rasulullah yang tidak pernah bertanya-tanya. Artinya cukup kita yakini Allah katakan dalam Al-Quran tentang Allah punya tangan. Allah juga jawab dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah selesai. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Thayyib.
makhluk ada yang punya tangan. Thayyib, Allah kabarkan Allah punya tangan, tetapi Allah jawab juga dalam Al-Ikhlas. Iya thayyib, kita beriman Allah punya tangan, tetapi tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Begitu selesai. Jangan dipikirkan lagi. Sudah begitu. Thayyib. Ya. Demikian juga ikhwan dengan halnya julukan. Ya. Julukan tadi Qadil Qudat, hakim di hakim, Malikil Muluk, itu adalah nama-nama terjelek di hadapan Allah. Kenapa? Karena kata Syekh Utsaimin, nama terbaik hamba Allah di hadapan Allah apa? Abdullah. Dan itulah yang Allah berikan julukan kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Isra. Julukan Nabi Muhammad dalam Al-Quran apa? Antara Abdullah dengan Rasulullah. Dalam Al-Quran kita dapatkan surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, maha suci Allah yang telah mengadakan perjalanan bagi seorang hambanya. Siapa hambanya di sini? Muhammadun Rasulullah. Ya, yaitu Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, maka sebaik-baik nama kita adalah kalau disematkan nama Allah dengan sebelumnya diawali dengan nama Abdun. Ya, di sini juga tolong diingat. Kemarin saya ingat lagi kepada nama orang yang menandatangan saya sesat itu. Ada namanya Abdun siapa, padahal nama Allah bukan itu. Ya, tolong hati-hati dengan nama seorang tatkala menggandengkan kata Abdun. Mesti kata setelahnya adalah nama-nama Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz. Allah tidak pernah menamakan Abdul Harith, tidak ada. Al Harith bukan nama Allah. Tapi kayaknya kedengarannya enak. Tidak seluruh yang enak itu benar. Ini jadi prinsip, Pak. Tidak seluruh yang enak itu benar. Ya. Abdul Mannan, ada tidak Al Mannan? Nama Allah ada Al Mannan, ada. Ya. Abdul Aziz, Al Aziz ada. Ya. Abdul Qawi, Al Qawi ada. Abdul Razzaq, Ar Razzaq ada dari nama Allah. Maka tolong kalau Anda menamakan diri Anda, nama anak-anak kita dengan nama Abdun sebelumnya, maka kata setelahnya mesti nama Allah. Abdurrahman, hambanya Allah yang Maha Rahman. Abdurrahim, hamba Allah yang Maha Rahim. Ya, hambanya Allah yang Allah itu Maha Rahim, bukan hambanya yang Maha Rahim. Allahnya yang Maha Rahim. Sehingga dengan nama tersebut kita berusaha meminta kepada Allah, ya Allah jadikan dia sebagaimana engkau namakan dirimu dengan nama itu. Artinya apa? Allah menamakan dirinya dengan Ar-Rahim, berarti agar nama orang tersebut mempunyai jiwa yang kasih sayang. Al-Latif, Abdul Latif. Apa itu Al-Latif? Yang maha lembut, agar anak tersebut mempunyai karakter lembut dalam kebenaran, dalam berdakwah, ya, lembut dan seterusnya. Tapi dalam mengingkari kemungkaran jelas dia keras. Ya, di sini ikhwan berkaitan dengan nama mesti kita hati-hati. Ini diharamkan kenapa? Karena Rasulullah mengancam dengan kalimat inna akhnas min, nama terjelek seperti itu. Beliau memberikan alasan la malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah. Timbul pertanyaan, ya, bagaimana kalau kita dapatkan, kata Syekh Utsaimin, ada orang menamakan orang lain dengan nama-nama julukan. Seperti apa? Seperti Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh tidak ini? Ikhwan, beliau katakan kalau yang dimaksud dengan Syekhul Islam berarti tolong dipahami. Ketika antum menamakan Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan julukan Syekhul Islam, maka tolong diingat Syekhul Islam ini artinya syekh dalam Islam. Ya, dan itu bentuknya umum, mutlak. Artinya orang Islam kalau mau cari syekh, itulah syekhnya. Maka boleh tidak beliau katakan
kalau yang dimaksud dengan Syekhul Islam ini adalah maknanya mutlak, ya, bahwasanya dia itu syekh dalam keislaman, dalam ilmu Islam seluruhnya, maka ini hanya boleh kepada Imam Abu Bakar dengan Umar. Ya, karena pernah terjadi di hadapan para sahabat, mereka menjuluki Umar dengan Abu Bakar dengan julukan Syekhul Islam. Tetapi kepada selainnya tidak pernah terjadi, maka tidak diperbolehkan. Kecuali, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, kecuali kita jadikan mereka dengan julukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ini berkenaan dengan kalau mereka itu punya sumbangsi kontribusi yang besar kepada ajaran Islam sebagai mujaddidul ummah, pembaharu Islam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau pembaharu Islam dalam ilmu tauhid, ya, maka boleh tidak boleh, kata beliau, ya. Tetapi kalimat boleh di sini beliau katakan bukan menjuluki namanya dengan julukan itu, tetapi julukan tersebut diberikan oleh orang lain. Bisa dipahami, ikhwan? Dan kita dapatkan para ulama memberikan julukan-julukan ini kepada saudaranya dari kalangan ulama yang lain, itu adalah atas dasar dengan keilmuan mereka, bukan atas dasar inisiatif pribadi. Misalkan Ibnu Taimiyah, coba antum cari dalam buku-bukunya, tidak pernah kita dapatkan beliau menamakan dirinya ana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada. Tetapi penamaannya dari siapa? Dari ulama-ulama selain beliau. Dan ini menunjukkan apa? Tazkiyah, rekomendasi dari para ulama yang lurus untuk menunjukkan keilmuan ulama-ulama kita ini. Dan itulah yang diperbolehkan, kata Syekh Utsaimin, ya, dengan catatan mereka pantas menyandang gelar itu. Dan kita dapatkan para ulama menggelari para ulama ini dengan julukan itu karena mereka pantas. Karena terkadang kita dapatkan di zaman kita, Pak, ada dikatakan Pak Ustadz ini mufti, Pak Ustadz ini ulama, ternyata kelihatan ilmunya bukan ulama, baru, ya, ilmunya tidak ada yang lama-lama, kebanyakan ilmunya baru. Ada orang dikatakan Ustadz ini mufti dari luar negeri, ini mufti dari negeri kita dan seterusnya, ternyata cek and recheck ilmunya, subhanallah, dangkal sekali. Maka kata Syekh Utsaimin, tolong jangan memaksakan diri menjuluki seseorang dengan julukan yang besar kalau orang tersebut tidak pantas menyandang gelar tersebut. Ya, hal ini, kata beliau, seperti permisalan salah seorang pujangga Arab ketika orang ingin memuji pisau atau pedang. Ada pujangga Arab mengatakan, kata Syekh Utsaimin, alam tara anna sayfa yanqusu qadrahu. Apakah engkau tidak memperhatikan kalau pedang yang dihunuskan untuk perang itu, Pak, pedang itu akan berkurang keistimewaannya. Kapan itu terjadi? Kata beliau, idza qila inna sayf amdha minal asa. Pedang itu akan turun jabatannya. Pedang untuk perang ini akan turun jabatannya kapan? Kalau antum bandingkan pedang itu katanya lebih tajam daripada tongkat. Pak, kalau pedang dibandingkan dengan tongkat, seakan-akan antum membandingkan profesor dengan kelas SD TK. Maka jelas profesor tersebut julukannya jadi rendah kedudukannya, betul tidak? Dan itu maksudnya, jangan memaksakan diri kepada seorang Pak Ustadz, telah datang kepada kita mufti, telah datang kepada kita seorang syekh, telah datang kepada kita seorang kiai, seorang ulama. Ternyata tatkala kita cek mana ilmunya, nggak kelihatan. Maka itu menunjukkan antum terjerumus kepada dua perkara, kata Syekh Utsaimin. Perkara antum bohong kepada umat Islam, ya. Yang kedua, antum terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah, menjuluki seorang dengan julukan yang tidak pantas dimiliki oleh orang tersebut. Jelas ini menjadikan fitnah bagi orang tersebut, dan ini diharamkan, kata Syekh Utsaimin. Maka tolong Pak, jangan memaksakan diri untuk menjuluki seorang menjadi mufti am di suatu negara. Mufti itu apa? Yang pantas mengeluarkan fatwa. Ini muftinya di negara Indonesia, ini muftinya di negara
Inggris, ini muftinya di negara Amerika misalkan. Tetapi ternyata tatkala kita tanyakan, Pak, bagaimana hukum ini, hukum itu, kemudian dia jawabnya ala kadarnya, tidak jelas dalilnya, maka kita katakan dia belum layak jadi mufti. Maka di sini saya ingin sebutkan, kira-kira antum pantas tidak jadi mufti? Syaratnya mufti, kata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul, beliau katakan catatan menjadi mufti, seorang yang layak menjadi mujtahid, yang ilmunya pantas kita ambil. Yang pertama, dia mesti berilmu dengan dalil-dalil yang syar'i. Dia mesti minimal tahu tentang ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum. Karena namanya mufti, dia akan ditanya tentang halal haram. Ya, dia akan ditanya tentang wajib, sunnah, mubah, makruh dan dan haram. Jelas itu akan ditanyakan. Maka mesti dia menguasai dalil tentang hukum dari Al-Quran atau hadis. Yang kedua, dia mesti tahu hadis yang sahih atau yang dhaif. Ini mufti. Kalau mufti ditanya, Pak, ini dalilnya sahih atau tidak? Ah, itu hadis. Yang penting itu hadis. Ini jelas bukan mufti yang benar. Itu kamu ini gimana ini nolak-nolak hadis? Ini hadis. Pak, ini hadisnya lemah. Kata mufti ini, lemah-lemah juga hadis. Nah, ini jelas bukan mufti yang benar. Ya, karena mufti yang benar dia akan berhati-hati. Ya, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Dia akan belajar tentang sanad dan tentang matan. Kemudian yang ketiga, syaratnya mufti, kata Syekh Al-Utsaimin, dia mengerti ilmu nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh mansukh? Ilmu tentang dihapusnya suatu hukum dan ilmu tentang menghapusnya hukum yang lain. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah ada ayat yang dihapus oleh Allah, tidaklah ada dalil yang dilupakan oleh Allah, maka Allah jadikan ada dalil yang selainnya sebagai pengganti. Allah katakan tidak ada ayat yang dihapus kecuali ada ayat pengganti. Contohnya kawin kontrak, nikah mut'ah, memang dulunya ada dalilnya, tetapi sudah dihapus. Kiblat ke Baitul Maqdis di Palestina sudah dihapus, menjadi kiblat ke Masjidil Haram. Ya, demikian juga hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain berkaitan dengan nasikh wal mansukh. Maka seorang mufti mesti tahu ilmu nasikh wal mansukh. Kemudian seorang mufti mesti tahu bahasa Arab. Ada ustadz tapi tidak tahu ilmu bahasa Arab, maka dia akan terjerumus jelas kepada kesesatan dan menyesatkan. Demikian para jamaah, ini waktu kita sudah lewat. Ya, tanpa terasa dan semoga bermanfaat. Aku qouli hada, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz,
ini ada pertanyaan tentang pembahasan yang tadi sebelum sholat isya. Saya dapatkan ada seorang yang namanya itu di belakang namanya dia tuliskan Ar-Rahman. Jadi setelah nama depannya, kemudian nama di belakangnya itu ada tulisan Ar-Rahman. Ini apakah dibolehkan atau tidak? Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, kita dapatkan dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum usjudu lirrahman wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Dan ketika dikatakan kepada mereka di sini adalah orang-orang musyrik di Makkah, usjudu lirrahman, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Qalu, tatkala mereka diperintah kalau Rasulullah bersujudlah kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan wa marrahman. Apa itu Ar-Rahman? Ini sebagai bentuk meremehkan, karena mereka di zaman jahiliyah tidak pernah mengenal nama Allah dengan nama Ar-Rahman. Ya, maka mereka ini orang-orang Quraisy menolak nama Allah Ar-Rahman. Taib, dengan hal ini kita menetapkan Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Taib. Sekarang ada nama orang menamakan dirinya dengan nama ujungnya Ar-Rahman, berarti gampang saja. Ganti nama ujungnya Ar-Rahman itu dengan nama yang lain, nama Allah. Allah kan sama saja begitu. Berarti boleh tidak? Jelas tidak boleh. Karena ada alnya. Ar-Rahman itu berarti yang maha pengasih. Siapa itu? Itu Ustaz, di THR misalkan. Siapa itu? Itu yang maha, kan kurang lebih begitu. Maka jelas ini masuk kategori akhna ismin indallah. Nama terhina di hadapan Allah adalah yang menyandangkan nama mestinya milik Allah, dia gandengkan, dia sertakan kepada dirinya. Jelas orang yang paling hina adalah begitu. Ya. Juga kita dapatkan dalam surat Maryam berkaitan dengan berita tentang orang-orang Nasrani yang kemarin merayakan kelahiran katanya putranya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Ya, Allah katakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, ayat 93 dari surat Maryam. Sesungguhnya seluruh yang ada di langit dan di bumi, dia akan mendatangi Ar-Rahman, yaitu Allah, dengan status mereka sebagai hamba. Artinya Ar-Rahman ini adalah nama Allah. Maka jangan menyandangkan nama Allah kepada dirinya. Berkaitan dengan tadi kita sebutkan, berkaitan dengan raja diraja itu tidak boleh. Tapi saya tambahkan di sini, mungkin tadi belum dijelaskan. Kalau raja di suatu daerah, misalkan Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, Raja Sifulan, Raja negara tertentu, boleh tidak? Boleh.
Karena yang dimaksud adalah ketika orang mengatakan dirinya raja di raja, artinya raja seluruh jagat raya ini, maka jelas dia menyematkan nama Allah, disematkan kepada dirinya, jelas ini bagian daripada perkara yang diharamkan. Adapun orang seperti kita, Pak, saya ini miliarder Kendari, boleh tidak? Boleh. Ya. Kenapa? Karena Anda yang paling kaya di Kendari. Artinya untuk lingkup tertentu, sama seperti berkaitan dengan ilmu. Ustadz ini adalah dia alim fi ilmil fiqhi, kata Syaikhul Utsaimin. Boleh tidak? Boleh. Seorang alim dalam ilmu bidang tertentu, ilmu fiqih, maka boleh. Ya, dalam lingkup-lingkup tertentu itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah ketika dia menyematkan nama yang mestinya milik Allah, dia sematkan kepada dirinya. Malikil muluk, raja di raja, tidak ada lagi raja kecuali dirinya. Qadil qudat, hakim di hakim, artinya tidak ada hakim kecuali dirinya. Kalau al-qadi fi Misr, hakim di Mesir. Al-qadi fi Indonesia, hakim di Indonesia, boleh, boleh. Ya, karena dia berada di dalam lingkup parsial. Adapun Allah lingkupnya adalah meliputi langit dan bumi. Wallahu ta'ala alam shawab. Artinya orang tersebut mesti ganti nama. Tapi setelah ganti nama tidak perlu baca-baca. Ya, wallahu ta'ala alam shawab. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hada. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.